Setelah kosong sekitar 5 tahun, terdapat banyak kejadian-kejadian yang aneh. Pertama yaitu begitu pintu masuk di gerbang sini itu adalah penampakan sosok ular. Tangki solar ini di situ terdapat terowongan di mana di situ terdapat tengkorak, dan konon katanya bahwa di situ terdapat harta karun. Saya juga sering suka bermimpi bahwa ini adalah bekas Belanda, bangunan Belanda, bahwa ada penampakan sosok perempuan berbaju seperti putri, dan itu dikelilingi oleh makhluk-makhluk kerdil. Kuntilanak, genderuwo, dan makhluk jelek lainnya adalah imajinasi dan kreativitas dari bangsa-bangsa jin untuk menggoda umat manusia. Bahkan mereka hidup di tempat-tempat yang berbeda. Malam ini, Jejak Paranormal akan mengajak Anda semua menelusuri seberapa besar sebuah cerita yang berkembang di tempat ini. Temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Saya Ki Pranalewi, inilah Jejak Paranormal. Dibangun sejak zaman Belanda, bangunan ini telah menjadi saksi bisu adanya eksistensi makhluk astral. Sesosok makhluk berwujud wanita cantik sering menampakkan dirinya saat malam hari. Di salah satu sisi tempat ini juga terdapat bekas bunker yang tertanam puluhan potongan-potongan tubuh manusia. Malam ini, bersama Ki Pranalewi, Ana Cike dan Lila Kamela akan membuktikan seberapa besar energi gaib di gedung peninggalan Belanda ini. Selamat malam pemirsa. Saat ini tim Jejak Paranormal sudah berada di Bilangan, Depok, Jawa Barat. Kita ditemani salah satu penyanyi dangdut, Lia Kamela. Di sini ada sebuah bangunan, Lia. Tapi poinnya, Ana, karena yang mau kita masuki adalah sebuah bekas pabrik, tapi kita bersebelahan dengan salah satu bangunan yang memang punya sejarah yang cukup kental. Ini bangunan ini dibangun sejak tahun 1817. Nah, pada saat pemerintahan tersebut, ini sebagai markas besar gubernur pada saat itu. Kita coba telusuri ke dalam. Setelah kita dapatkan sedikit sejarah yang memang bisa membuktikan untuk membawa kita ke dalam lokasi penelusuran nanti, kita ke dalam dulu. Gitu. Ya, Ana, silakan lihat. Pemirsa, di bangunan ini sudah cukup lama ditinggalkan, Ana lihat, dan sudah bisa dilihat dari teksturnya yang sudah sangat rapuh. Kita lakukan perawangan di sini. Mungkin Ana bisa menjelaskan tentang struktur bangunan ini dan fenomena-fenomena apa aja sih yang warga sekitar ini pernah menyaksikan, biar lihat juga dan pemirsa di rumah tahu. Ana lihat sih di sini belum ada sosok yang memang belum ada sosok, tapi kalau secara energinya Ana sudah merasakan kalau memang bangunan ini memang dihuni oleh beberapa sosok makhluk gaib. Pemirsa, sedikit pemberitahuan aja dulu, sekitar 1 tahun yang lalu saya pernah melakukan penarikan di sini. Sebuah keris, sebuah bilah keris. Tapi sudah saya kembalikan di sini untuk menjaga cagar alam yang memang berada di sini. Iya. Kita langsung sana aja. Ini di sini ada sebuah
bunker yang memang menghubungkan ke rumah tersebut tadi. Ini jaraknya mungkin sekitar 50 meter, 25 meter. Berarti nyambung ya sama sana ruang bawah tanah gitu ya. Tapi di sini saya nangkep ada sesuatu energi. Sebelah situ ya. Kecium. Karena dia bau sesuatu sih kayak bau nyengat ya, kayak bau bakaran. Ini Ada apa, Ki? saya melihat ada banyak tulang belulang sudah lama sekali Di dalam situ ya. di dalam sini sampai penghubung sana. Jadi saya coba tadi berdialog sama salah satu makhluk yang ada di dalam. Kenapa banyak sekali tulang-tulang yang berserakan? Jadi di sini dirumorkan ada sesuatu, mungkin peti, mungkin harta karun ya. Harta karunnya memang dipendam di sini, tapi sebenarnya itu nggak ada sama sekali. Iya. Jadi mungkin untuk apa ya, untuk menyebarkan isu-isu sehingga banyak sekali orang-orang atau jenazah-jenazah yang memang tertimbun di sini. Mungkin pemerintah kota saat itu menutup. Ada suara letupan. Iya. Ada sana. Kayak suara letupan apa? Pistol ya? Oh. Ada suara apa itu, Kak? Ada suara di dalam ya? Iya. Ada suara apa tadi, Kak? Iya barusan ada Kayak kegaduhan gitu ya? ada fenomena suara di sebelah sana seperti ada lemparan-lemparan gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya hadam hadam. Ya hadam roh. Ya hadam gaib. Pen ke sana. Ya hadam jasad hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Kau pasti itu. Apaan? Hadir, tunjukkan eksistensi kalian. Tuh di pohon itu tuh. Mana? Coba tarik. Ini anginnya langsung kenceng banget ya. Langsung secara tiba-tiba gitu ya? Center nggak ada ya? Pinjam center, punya center. Bukan muka di sini. Pemirsa, kita masuk ke ruangan belakang pabrik. Di sini banyak sekali pohon-pohon gitu. Ini kayak hampir setengah hutan ya. Tiba-tiba ke sini ada beberapa kru yang melihat sosok penampakan. Tapi tadi Anas belum sempat lihat, dan ketika Kiprana bilang hadir, ini angin tiba-tiba kencang ya. Bertiup kencang karena memang di sini kalau Ana lihat sih dari tadi ke Ana bilang di dalam sana Ana sempat mendengar ada seperti suara kuntilanak. Dan Ana yakin penghuni yang di sini yang tadi Kelihatan, tapi dapat nggak? sosok kuntilanak ya bisa. Ada suara air ya? Mesin ya? Mesin ini ada suara mesin tiba-tiba nyala ya pemirsa ya. Cek aja ke dalam ya. Yuk. Juga ada suara ya, Kak? Ada yang dapat nggak sih tadi? Kalau nggak buka, lihat semua. Hati. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya hadamul hadam, ya hadamul rah, ya hadamul gaib, ya hadamul jasad hadir. Ada suara sih. Hadir. Pemirsa, pada saat kita melakukan penelusuran ke belakang, di awal mula kita mendengar suara gaduh di dalam pabrik. Terus kita kejar, ada fenomena suara apa ya?
Suaranya saya nggak begitu jelas. Tapi tim yang lain ngelihat sosok berada di sini, makanya kita kejar sampai sini. Tapi alhasil ini kita tidak menemukan apa-apa nih. Aden! Suara-suara doang. Aden! Dari sebelah mana, Kak? Astagfirullahaladzim. Ini bisa dilihat ya. Ini mesin semuanya hidup, semuanya tiba-tiba nyala dan di sini bisa dibuktikan nggak ada orang sama sekali. Lihat ya. Iya, benar banget. Ini mesinnya hidup. Ini gimana? Dimatiin nggak atau mati sendiri? Tiba-tiba bunyi ya, Kak ya? Nggak ada siapa-siapa. Ini bisa dilihat. Ini kan hidup mesinnya. Ini kalau Ana lihat di sini juga rumah dalam pabrik ini tadi Ana sempat ngelihat sekelebat, tapi ketika ada pencahayaan di sini ada sosok tinggi besar, hitam itu sosok genderuwo. Ada sosok genderuwo. Ini gimana? Mesinnya bisa mati sendiri nggak ya? Nah, kita minta tolong orang yang jaga aja. Oke. Itu siapa? Li atau siapa minta tolong yang jaga? Kayak ini gimana loh? Hidup sendiri loh. Apa mungkin bisa mati sendiri kali, Kak? Iya, biasanya sih seperti itu. Yuk, keluar lagi aja. Ini memang satu fenomena yang memang kalau Hana lihat juga kalau Hana flashback ke belakang, memang di sini tuh sosok makhluk gaibnya cukup jahil. Cukup jahil. Kayaknya dia memang menyambut kedatangan kita ya, Kak ya? Bukan menyambut, justru memang itu aktivitas Yang ada di sini. mereka. Oke. Dan Kibrana masih di atas sana karena pasti kita sangat penasaran dengan Yang sesuatu tadi ya? dengan tadi sosok yang sempat dilihat Sekelebat oleh lewat gitu ya, Kak? salah satu kru. Dan ini anginnya bisa dilihat sekarang udah mulai tenang, tidak sekencang tadi ya. Tidak kita keluar, angin di sini cukup. Dan sekarang ini bisa dilihat lagi anginnya kencang tadi. Astagfirullahaladzim. Bahaya. Apa? Terasa berat. Dia kenapa? Bahunya berat banget. Bisa? Ini Ana lihat sosok yang tadi ngelebat, sosok perempuan yang karena memang terpancing juga. Di sana Kiprana meneriakan hadir untuk memancing kedatangan sosok-sosok makhluk gaib yang ada di sini. Ini sekarang ada satu sosok kuntilanak yang berdiri di depan, di belakang Lia seperti ini. Dan ini mesin yang di dalam masih hidup ya? Masih hidup ya? Masih hidup ya? Penasaran, samperin lagi aja yuk. Ini sosok tinggi besar, sosok genderuwo. Pas Ana mau masuk, tangannya seperti ini. Ya? Kaget, ini sosoknya ada di sini. Dia mau berinteraksi nggak? Dia sebelah sini. Bentar ya. Bisa dilihat nggak? Panas banget. Dari sosok genderuwo itu mulai seperti bergeser. Dia berdiri di sebelah sini. Sentuh. Kamu sini tangannya. Kalau dia menjatuh juga jatuhnya biar kita tahan. Ya, kamu sini aja. Nanti dia bisa cerita bagian tubuh apa yang disentuh. Tapi kalau ada sesuatu seperti mendorong dia, kalau dia mau jatuh, karena jagain. Sosok tersebut mendorong dan ini lihat antara sadar tidak sadar seperti tidak terkontrol pikirannya dan badannya. Bisa dilihat ini keringatnya lihat tiba-tiba banyak sekali bercucuran ya pemirsa. Dan setelah kita berinteraksi ini bisa didengarkan tiba-tiba mesin yang ada di sini mati sendiri ya. Tadi Ana lihat sosok genderuwo yang ada di sini dia mendorong, padahal dia mendorong hanya dengan jarinya bukan tangan. Dia seperti di sebelah sana ada seperti percikan air.
Dia terus kalau mau muntah. Apaan itu? Dia kasih energi gitu, ngedorong aku secara perlahan gitu kan. Kaki aku bikin gemetar gitu, jadi gemetaran kakinya, jadi nggak kuat untuk berdiri gitu. Dan tangan Lia itu terasa panas gitu. Ya nggak kuat berdiri lah, jadi lesu kakinya. Lemes banget. Bisa dilihat Lia masih kaget, Lia masih shock. Dan tadi setelah Lia berada duduk di sini, itu apa lagi yang Lia rasain? Kayak dia kayak mendekat sama Lia gitu ya, jadi pundak Lia ini berat, berasa berat. Masih kalau yang tapi udah bisa berdiri belum? Sedikit mungkin bisa. Yuk, Bismillah aja ya. Ini ada satu sosok kuntilanak di sini, di arah sebelah sini, dan Kak Ana juga mau mancing atau mau manggil yang dari sosok kuntilanak yang tadi ya. Dengan siapa? Kenapa Anda pergi? Aku pergi. Kenapa? Kenapa nyuruh kami pergi? Aku berisik. Karena memang terus terang Ana secara memaksa memasukkan sosok kuntilanak yang tadi diem di luar, yang tadi di sebelah sini. Karena sosok kuntilanak yang tadi itu nggak mau masuk ya pemirsa ya. Dan yang masuk ini sosok kuntilanak yang tadi diem dan berusaha menendang Ana tadi ya. Dan sekarang sosoknya masuk ke badannya Lia. Hah? Orang ini. Yang mana? Yang mana? Oh, nggak boleh. Tidak boleh. Mau kamu apain? Mau nggak boleh. Terus kalau suka mau diapain? Siapa yang bisa bawa? Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai hak atas manusia. Dirasuki, Lia udah bisa cerita? Oh, nggak tahu, nggak ingat sama sekali. Aduh.
Ini sosok yang asli penghuni sini. Kita masih di sini ya pemirsa ya. Dia masih terlihat shock dan kaget. Ini kosong. Dari tadi kita dengar suara gaji di sini. Dan ini ternyata toilet. Kamar mandi ya dia. Allah Akbar. Allah Akbar. Ini sosok genderuwo yang tadi diam di sana. Pas kita mau masuk ke ruangan ini dia seperti mendorong kan kita supaya nggak masuk ke sini. Nggak masuk ke sini dan sosok genderuwo ini sekarang sudah keluar sih. Hadir. Hoi. Hadir. Tuh muka tuh, daun tuh. Apaan? Itu apa tuh muka tuh? Apaan? Itu. Apaan itu? Oke, ini no. Bang. Rambutnya panjang banget. Oh, rambutnya panjang. Mana? Centering dong, lampuin. Lampu. Mana lampu? Dapat nggak? Kagak ada jauh. Mesti rekod terus, gue nggak tahu dapat bang. Coba dulu, dicek dulu. Rambutnya panjang Ki. Sini. Tapi gue aneh dari pohon. Gak ada tapi tadi di sini. Pemirsa, di boom kita, di audio kita, ini mendengar suara-suara yang mungkin tidak terdengar dengan jangkauan manusia, tapi di dalam kamera ini dapat dengar suara seperti detak jantung, suara orang ngobrol, terus ada seperti suara-suara gaduh lainnya. Tapi ini tengah hutan, kita nggak bisa untuk melihat mungkin 2 atau 3 meter ke depan tanpa cahaya. Kita nggak bisa dapat fenomena. Justru kita akan pembicaraan aja. Ya udah, siapa ente namanya lupa? Right. Ron, ente ikutan ya. Oke. Hadir. Apa? Astagfirullahaladzim. Ya pemirsa, berhubung kita di tengah-tengah hutan, jadi saya putuskan untuk melakukan pembuktian ditemani oleh lighting. Nanti lighting megang handycam, saya megang saya megang kamera intinya. Jadi karena untuk kembali ke base camp lagi sangat jauh, kira-kira ini kita jarak dari base camp ke sini itu kurang lebih hampir 1,5 kilo. Karena ini kita juga nggak tahu berada di mana. Nanti kamu di sini ya, jadi pantau pergerakan saya terus. Ya, oke. Dekat ini. Ya ini pemirsa, tim kita yang tadi menemani sudah meninggalkan saya. Yang ini saya ditemani lighting. Jadi nanti di sini. Jadi kalau ada pergerakan bisa kanan kiri ya. Jadi saya mau cari sosok yang tadi ini. Ini benar-benar kita berada di tengah-tengah hutan pemirsa ya. Ini jauh dari pemukiman penduduk sama sekali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hadamul hadam, ya hadamul rah, ya hadamul gaib, ya hadamul jasad. Hadir. Apa? Astagfirullahaladzim. La hawla wala quwwata illa billahil La hawla. Allah. Ki. Mana?
Ente di situ dulu ya. Ada kejar dulu nih. Itu ada. Hadir, tunjukkan eksistensi kalian. Saya mencium bau aneh di sini pemirsa ya. Astagfirullahaladzim. Nih, perkotaan. Berapa nih tuh? Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalimatillah hitamati min syarri ma haula wala quwata illa billah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lagi saya dapatkan fenomena luar biasa ya. Ini nampaknya sosok jin berkepala botak ya pemirsa ya, tapi semuanya berbulu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Hanya saja kepalanya itu agak sedikit gundul pemirsa ya. Saya mau samperin. Saya mau samperin si Roni dulu, Viking saya. Ada dapat lagi nggak, Ron? Hah? Tadi ada lagi situ tuh. Dapat. Tapi saya jatuh tadi. Untung saya nggak main kamera sih. Cukup apa gimana, Ki? Kayaknya cukup kali ya. Cukup kali, Ki. Tadi lumayan lama, Ki. Kita balik base camp deh. Suara? Dengar nggak? Lihat sosoknya apa? Jadi sosoknya kayak Gondoruo gitu, Ki. Kepalanya botak, ada taringnya gitu, Ki. Dapat nggak kira-kira ya? Insya Allah, Ki. Persis di samping banget, Ki. Wih, tapi tadi pada saat ente kesana nggak ada ya? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Tahu-tahu ada di sebelah. Sontak langsung kaget, langsung mundur sedikit, langsung nyamperin kan. Langsung hilang itu. Langsung hilang, langsung nggak ada lagi, Ki. Ya. Udah. Istighfar. Ya, pemirsa, Lia karena Kiprana masih melakukan penelusuran di hutan sana, Lia ke Ana taruh di sini aja deh buat lakuin pembuktian, ya, berani ya. Oke pemirsa, sekarang Lia udah sendirian tanpa ada teman-teman dari kameramen. Oke. Kameranya blur sendiri dan fokus lagi. Allahu Akbar. Ada suara pemirsa di sebelah kiri. Astagfirullah. Maaf Lia nggak ganggu. Kameranya blur lagi pemirsa. Allahu Akbar. Lia nggak ganggu. Maaf. Allahu Akbar. Dan kameranya fokus lagi. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Ini dari atas pemirsa. Kayaknya dari sebelah kiri Lia dari tadi kayak berat pemirsa. Allahu Akbar. Ini nampak dari atas. Allahu Akbar.
Maaf, Lia nggak ganggu. Maaf. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, ada suara lagi di sebelah kiri saya. Ada yang berteriak. Allahu Akbar. Maaf. Lia nggak ganggu. Maaf ya Allah. Allahu Akbar. Pemirsa, Kiprana. Lia nggak kuat lagi. Kiprana. Kak Ana. Lia nggak kuat. Kak Ana. Lia nggak mau. Kak Ana. Allahu Akbar. Lia nggak kuat lagi. Aduh ya Allah subhanallah. Kiprana. Aku nggak kuat lagi, kakak. Kana. Ampun. Kakak, ampun ya Allah. Kana. Kameranya blur lagi. Ampun. Ada yang lewat. Air enggak udah. Istighfar. Ya pemirsa, nampaknya Lia mengalami shock ya, karena dia dihadapkan dengan satu kondisi ditinggal sendiri, sehingga banyak fenomena-fenomena mungkin yang baru saja dia alami, sehingga dia keadaannya dia keluar dari lokasi kebusukan. Tadi ada dari atas itu yang tong besar itu ada tangan gitu ngelambai ke bawah gini. Habis itu tangannya kayak gini. Tangannya aja yang kelihatan. Di atas pita yang warna biru itu dia begini aja bikin Lia nggak kuat itu untuk melihat. Dan ada suara-suara wanita kiki gitu. Nggak tahu deh kuntilanak atau apa. Tapi dari belakang sana juga ada banyak suara-suara. Dan yang terakhir tadi yang bikinnya nggak kuat, itu benar-benar wanita berambut panjang dengan baju putih yang jubahnya panjang banget, nggak tahu. Dia kelibas di dekat pintu di belakang, persis di belakang Lia, dan di sebelah sini juga udah berat banget. Tapi kamu lihat sosoknya? Nggak kelihatan, cuman sekelibatan itu lewat langsung hilang dianya. Ketakutan seseorang selalu berpindah-pindah di mana dia berada di satu tempat. Jangan pernah lemah, jangan pernah menyisakan sebuah ketakutan. Karena apabila menyisakan sebuah ketakutan, di situ godaan setan berlaku. Temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Saya Kiprana Leo. Saya Ana Cike. Saya Lia Kamela. Tetap saksikan Jejak Paranormal setiap hari Jumat dan Sabtu di Antv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta satu kamera. Takut nggak ini, Mas? Takut skret. Di pohon pisang pada tumbang ya? Nggak tahu. Tadi kayaknya nggak deh. Tadi enggak kan? Enggak. Ini pohon pisang pada tumbang. Pada saat saya di bawah, saya lihat sinaran cahaya.
suara. Manusia sebenar-benarnya adalah buta. Jika mereka yang hidup tanpa melihat adanya kematian di hadapan mereka. Penelusuran belum berakhir. Masih banyak tempat-tempat yang belum kita datangi. Saya Ana Cike, jangan pernah saksikan jejak paranormal sendirian. Karena makhluk tak kasat mata bisa ada di samping Anda.